15 kasus mega korupsi yang berhasil diungkap di era Jokowi. Bisa dibilang, korupsi merupakan penyakit mental dan moral manusia. Korupsi memang adalah tindakan yang dapat merugikan banyak pihak, sehingga korupsi bisa disebut sebagai tindak kejahatan. Di zaman SBY, memang tidak banyak kasus korupsi yang bisa diungkap. Bahkan, kasus-kasus korupsi di zaman SBY malah banyak yang terungkap di zaman Jokowi. Rata-rata, memang kasus korupsi bisa terungkap saat di periode Jokowi. Sehingga hal itu menjadi pertanyaan besar. Bagaimana kinerja penguasa periode sebelumnya? Dan kali ini, Rakyat Jelata akan mengungkap fakta beberapa kasus mega korupsi yang berhasil diungkap di era Presiden Jokowi. Kasus korupsi kondensat. Diperiksa terkait kasus korupsi dan pencucian uang 2 triliun rupiah, yakni dari SKK Migas Raden Priyono dan Joko Harsono. Kasus korupsi Asabri. Tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri. Jumlah kerugian dalam kasus ini mencapai 22,78 triliun rupiah. Kasus korupsi Jiwasraya. Bahwa terdakwa menggunakan hasil korupsi untuk berfoya-foya dengan melakukan perjudian, sedangkan para nasabah tidak dapat menerima manfaat dari tabungan yang dikumpulkan. Kasus korupsi Bank Senturi. Saat ini Budi Mulyasa menjadi terpidana tunggal skandal Bank Senturi. Namun pada tahun 2012 bukan hanya Budi Mulya tetapi juga Siti Fajriah. Kasus korupsi BLBI. Dan kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas SKL BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kasus korupsi Pelindo II. KPK ini menahan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, R.J. Lino. Kasus korupsi PT Antam. Terduga korupsi di PT Antam pada Rabu malam. Salah satunya adalah mantan Direktur Utama PT Antam. Kasus korupsi Kota Waringin Timur. Selain Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi tersangka kasus korupsi. Ia diduga memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri terkait dengan izin pertambangan. Kasus korupsi EKTP. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun. Kasus korupsi benih lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjalani sidang putusan perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster. Kasus korupsi proyek PLTU Riau. Eni Maulani Saragi kembali menjalani proses persidangan di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kasus korupsi Badan Keamanan Laut atau Bakamla. KPK menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut. Kasus korupsi pengadaan mesin Airbus di PT Garuda Indonesia. Penuntut Umum KPK mendakwa Emir Syah menerima uang suap dari mantan Dirut PT Mugi Rekso Abadi. Kasus korupsi Bansos. Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara atas suap yang diterimanya dalam proyek Bansos COVID-19. Kasus korupsi BPJS Tenaga Kerja. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak akan memeriksa 20 orang saksi atas dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Tetap rapatkan barisan, counter segala hoax dan provokasi yang disebarkan oleh musuh-musuh pemerintah. Mari kita bersama jaga Jokowi, jaga